Hujan rintik turun sejak sore di kampung Banua Tengah, sebuah desa kecil di pinggiran hutan Kalimantan Selatan. Di rumah kayu bercat biru muda, Dewi sedang menatap mesin jahitnya yang diam sejak seminggu lalu. Pandemi membuat pesanan sepi, dan hanya 1-2 tetangga yang masih menjahit baju harian. Ia menatap langit di luar jendela, berharap ada rejeki kecil malam itu. Jarum jam menunjukkan pukul 10:30 malam ketika tiba-tiba terdengar ketukan lembut di pintu. Tok, tok, tok. Awalnya Dewi mengira itu suara angin, tapi ketika terdengar lagi, pelan namun teratur, ia merasa ada seseorang di luar. Ia membuka sedikit tirai, namun yang terlihat hanya kabut tipis di bawah cahaya lampu teras. Dengan hati-hati ia membuka pintu. Di depan rumahnya berdiri seorang wanita muda berpakaian kebaya putih keperakan dengan selendang tipis di bahu. Wajahnya pucat, namun cantik luar biasa. Matanya besar, kulitnya halus bagai porselen. Yang paling aneh, kaki wanita itu bersih tanpa noda tanah, padahal halaman rumah Dewi becek karena hujan. "Permisi Bu, apakah ini tempat jahit Dewi Collection?" Tanya wanita itu dengan suara lembut tapi menggema aneh, seolah keluar dari 2 arah. Dewi mengangguk setengah gugup, lalu mempersilahkannya masuk. Ia sempat berpikir, siapa yang datang menjahit tengah malam begini? Wanita itu duduk rapi di ruang tamu. Aroma bunga melati kuat tercium di udara, begitu pekat sampai membuat kepala Dewi sedikit pusing. "Saya ingin pesan kebaya pengantin," kata si wanita sambil membuka kain sutra yang dibawanya. Warnanya putih berkilau, tapi ada semburat hijau di permukaannya, seperti cahaya purnama yang terperangkap di dalam kain. "Untuk acara kapan, Bu?" tanya Dewi sopan. "Besok malam," jawabnya singkat. "Besok malam, tapi menjahit kebaya pengantin hanya semalam, itu tidak mungkin selesai." Wanita itu menatapnya lekat. Tatapan matanya dalam, seolah menembus dada Dewi. "Saya tahu kemampuanmu. Coba saja, kain ini akan menuntunmu," ucapnya sambil tersenyum samar. Ia meletakkan sebuah kantong kecil di meja. Isinya logam kuning berkilau, emas murni, banyak sekali. Dewi tak sempat menolak. Dalam hati ia bergumam, mungkin wanita itu dari keluarga kaya yang punya acara mendadak. Tapi ada sesuatu yang mengganjal. Bayangan tubuh wanita itu tampak samar di lantai, tidak jelas seperti bayangan manusia biasa. Setelah memberikan ukuran tubuhnya, wanita itu berdiri dan berjalan ke pintu. "Kalau kebaya ini selesai, jangan bawakan ke rumah siapapun. Saya yang akan datang menjemputnya sendiri." Lalu tanpa menunggu jawaban, ia berjalan pergi di tengah kabut malam. Dewi berdiri di teras melihat punggungnya menghilang di jalan setapak yang menuju ke arah hutan. Ketika Dewi kembali ke dalam rumah, ia melihat kain yang ditinggalkan di meja tampak berpendar samar, seperti hidup. Ia memegangnya, dingin, tapi terasa berdenyut seperti kulit makhluk hidup. Jantungnya berdegup cepat, tapi ia mencoba menepis rasa takut. "Ah, mungkin cuma lelah," gumamnya sambil menyalakan lampu meja jahit. Sepanjang malam Dewi menjahit tanpa henti. Aneh, tangannya terasa ringan, jarum meluncur seolah digerakkan oleh kekuatan lain. Setiap tusukan benang menyatu sempurna tanpa cacat. Kadang ia mendengar bisikan lembut di telinganya, seperti seseorang yang membimbing. "Sedikit lagi, jahit bagian leher." Ya, begitu. Menjelang subuh kebaya itu selesai. Cantik luar biasa, seolah buatan tangan malaikat. Tapi di bawah cahaya lampu, Dewi melihat sesuatu yang membuatnya menggigil. Di bagian dada kebaya itu, ada motif bunga melati yang seolah berubah bentuk perlahan, seperti sedang berdenyut. Ia menutup kebaya itu dengan kain putih dan bergegas tidur. Tapi di ambang lelapnya, ia mendengar suara langkah halus di depan rumah, dan suara lembut yang berbisik dari balik pintu. "Terima kasih Dewi, kebayanya indah sekali."
Dewi terbangun dengan napas tersengal. Ia menatap jam. Pukul 2 pagi. Ia berlari ke ruang jahit dan terkejut mendapati kebaya itu sudah tidak ada di meja. Yang tersisa hanya beberapa helai benang putih dan aroma melati yang semakin tajam memenuhi ruangan. Ia menggigil. Di lantai ada jejak kaki basah kecil yang menuju ke arah pintu, lalu menghilang di ambang pintu rumahnya yang masih terkunci dari dalam. Pagi itu, sinar matahari yang menembus celah jendela terasa aneh bagi Dewi. Seolah tak hangat seperti biasanya, malah membuat kulitnya dingin. Ia duduk di ruang jahit sambil menatap meja kosong tempat kebaya itu semalam ia letakkan. Tidak ada bekas jahitan, tidak ada kain, tidak ada benang yang berserakan. Semuanya rapi, seakan kebaya itu memang tak pernah ada. Namun di atas meja, kantong kecil berisi emas masih tergeletak di sana. Emasnya berkilau memantulkan cahaya pagi. Dewi menatapnya lama. Ia tak tahu harus bersyukur atau takut. Emas itu nyata, berat dan dingin. Tapi di dalam hatinya ada perasaan aneh, seperti sedang memegang sesuatu yang bukan milik dunia ini. Ia mencoba menepis rasa curiga dengan berpikir positif. Mungkin dia memang orang kaya yang buru-buru. Siapa tahu besok dia datang lagi, gumamnya. Tapi saat membuka jendela, matanya tertumbuk pada sesuatu di halaman. Di tanah yang masih basah, ada bekas jejak kaki kecil. Bukan seperti jejak manusia dewasa, melainkan seperti kaki anak kecil, tapi panjangnya hanya separuh normal. Jejak itu berakhir di tengah halaman, lalu hilang begitu saja. Siang harinya, tetangga Dewi, Bu Marni, datang menanyakan kenapa lampu rumahnya menyala semalaman. "Aku lihat dari jalan, rumahmu terang terus, tapi jendelanya tertutup semua," katanya. Dewi hanya tersenyum kaku. Ia tak mungkin bercerita tentang pelanggan misterius itu. Ia hanya bilang ada pesanan mendadak. Namun saat Bu Marni pamit, ia sempat menatap ke meja jahit dan berucap pelan, "Rumahmu kok wangi melati banget ya? Kayak rumah duka aja." Kalimat itu membuat bulu kuduk Dewi meremang. Setelah tetangganya pergi, aroma melati memang semakin kuat, padahal tak ada bunga apapun di rumahnya. Sore menjelang malam, Dewi mencoba menimbang emas yang diberikan wanita itu. Ia heran, jumlahnya sangat banyak, mungkin setara biaya 5 tahun menjahit. Tapi ketika ia memegang salah satu kepingnya lebih lama, kulitnya terasa panas seperti terbakar. Ia menjatuhkan emas itu ke lantai. Dan dari koin itu terdengar suara lirih, seperti erangan halus, mirip suara seseorang yang menahan sakit. Dewi menutup mulutnya, tak percaya. Ia menunduk, tapi koin itu kini diam, seolah tak terjadi apa-apa. Ia mulai ketakutan, hatinya gelisah, tapi malam sudah mulai turun. Ia menyalakan lampu dan mencoba menenangkan diri dengan berdoa pelan. Sekitar pukul 9 malam, hujan turun kembali. Saat itulah suara ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih lembut, tapi ritmenya sama persis seperti malam sebelumnya. Jantung Dewi berdegup keras. Ia menatap pintu dengan tangan bergetar. Suara itu datang lagi disertai bisikan samar. "Dewi, aku datang menepati janji." Dewi nekat membuka pintu. Di depan rumahnya berdiri sosok wanita yang sama, mengenakan kebaya putih yang kini terlihat sangat pas di tubuhnya. Tapi wajahnya lebih pucat dari semalam, dan mata hitamnya tampak lebih dalam seolah tanpa bola mata. Di tangannya ia membawa sebuah kotak kecil berukir emas. "Terima kasih Dewi, kebayanya sempurna," ucapnya dengan senyum lembut yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia menyerahkan kotak itu kepada Dewi. "Sebagai tambahan bayaran, kau penjahit terbaik yang pernah aku temui." Dewi menerima kotak itu dengan ragu. Tapi Bu, tadi pagi kebayanya sudah tak ada di sini. Saya takut." Wanita itu tertawa kecil, suaranya bagai gema dari jauh. "Tenang saja, aku sudah mengambilnya. Kebaya itu kini dipakai dalam pernikahan kami di dunia yang lain." Kalimat itu membuat napas Dewi tercegat. "Dunia lain?" tanyanya pelan. Tapi wanita itu hanya tersenyum dan berkata, "Jangan takut, kau akan mengerti nanti."
Tiba-tiba petir menyambar, menerangi wajahnya. Sekilas Dewi melihat kulit lehernya retak seperti porselen yang pecah dan di sela-selanya muncul cahaya kehijauan. Saat petir mereda, wajah itu kembali normal, seolah tak terjadi apa-apa. Wanita itu melangkah mundur perlahan. Ingat, jangan gunakan emas itu untuk hal buruk. Itu bukan milik dunia manusia. Setelah berkata demikian, tubuhnya perlahan memudar dalam kabut hujan, meninggalkan aroma melati yang lebih pekat dari sebelumnya. Dewi panik. Ia menutup pintu, menaruh kotak emas di atas meja, lalu berlari ke kamarnya. Namun rasa penasarannya membuat ia kembali ke ruang tamu. Ia membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada jarum jahit kecil dari perak dan sehelai benang putih yang tampak hidup, bergetar lembut seolah bernafas. Sejak malam itu, hidup Dewi berubah. Setiap kali ia menjahit, jarum perak itu seolah memandu tangannya, membuat hasil jahitannya sempurna. Namun setiap kali ia menjahit baju pengantin, suara tangisan samar terdengar dari arah dapur, seolah ada seseorang yang menangis pelan di sana. Dan yang paling menakutkan, setiap malam Jumat, ada ketukan halus di pintu rumahnya. Ketukan itu tidak lagi datang dari depan, tapi dari belakang, dari arah hutan. Pagi itu, Dewi duduk di depan mesin jahitnya, sambil memandangi jarum perak dan benang putih yang masih tersimpan di dalam kotak kecil pemberian wanita misterius itu. Sejak malam sebelumnya, pikirannya tidak tenang. Ia merasa rumahnya berbeda, terlalu sunyi, terlalu dingin. Bahkan burung-burung di halaman tak lagi bersuara. Ia mencoba menepi segala pikiran buruk. Mungkin cuma kebetulan, gumamnya. Tapi dalam hati, ia tahu sesuatu telah berubah sejak kebaya itu dijahit. Ia menatap benang putih di tangannya. Aneh, benang itu terasa hidup. Saat disentuh, seratnya lembut tapi terasa hangat, seolah ada aliran darah di dalamnya. Mesin jahit tua peninggalan ibunya itu tiba-tiba bergetar sendiri. Jarum logamnya bergerak pelan tanpa disentuh siapapun. Dewi tersentak, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia mengambil sehelai kain merah muda dan mencoba menjahit dengan benang itu. Yang terjadi membuatnya terpaku. Jarum dan benang itu menari di atas kain tanpa cacat. Hasil jahitannya sangat halus, benangnya menyatu seolah kain itu diciptakan utuh dari awal. Dalam waktu singkat, sepotong kebaya kecil selesai dengan sempurna, padahal tangannya hampir tidak bergerak. Namun, tiba-tiba suara lirih terdengar di telinganya, seperti bisikan seorang perempuan. "Cantik sekali, Dewi, lanjutkan, kami suka hasil tanganmu." Suara itu lembut tapi menusuk hati. Dewi mematikan mesin jahit dan menatap sekeliling, tapi tak ada siapapun. Hanya aroma melati yang kembali memenuhi ruangan. Sejak hari itu keanehan demi keanehan mulai terjadi. Pelanggan-pelanggan baru berdatangan, semua wanita muda yang tidak pernah Dewi kenal sebelumnya. Mereka memesan kebaya dengan model yang aneh, berwarna putih dengan motif bunga melati di dada, persis seperti pesanan wanita misterius itu. Mereka datang menjelang malam, selalu dengan cara yang sama, mengetuk 3 kali, berbicara dengan suara halus dan membawa bayaran dalam bentuk emas kuning yang bersih berkilau. Tidak ada satupun dari mereka yang meninggalkan alamat. Mereka semua berkata, "Kami akan menjemput sendiri nanti." Dewi mulai takut, tapi rasa ingin tahu membuatnya terus melayani mereka. Setiap kebaya yang ia jahit dengan benang putih itu tampak hidup, bercahaya halus ketika terkena lampu. Namun, setiap kali kebaya selesai, Dewi jatuh sakit, tubuhnya lemas, pandangannya berkunang-kunang, dan ia sering mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat wanita-wanita cantik berjalan di hutan dengan mengenakan kebaya putih karyanya, tapi wajah mereka kosong, dan di dada mereka muncul bunga melati yang perlahan mekar, berubah menjadi mata hitam yang menatapnya tajam. Suatu malam, Dewi terbangun karena mendengar suara dari ruang jahit. Ketika ia keluar dari kamar, lampu di sana menyala sendiri. Di meja, kebaya terakhir yang ia buat tampak terlipat rapi. Namun di atasnya, berdiri sosok wanita dengan punggung menghadapnya. Rambutnya panjang terurai, dan tubuhnya bergetar halus. "Siapa? Siapa kau?" tanya Dewi dengan suara gemetar.
Wanita itu berbalik perlahan. Wajahnya cantik, tapi matanya kosong tanpa bola mata. "Aku datang menjemput kebaya kami," ucapnya dengan nada lembut. Lalu satu persatu dari bayangan di dinding muncul sosok-sosok lain, wanita-wanita berwajah pucat mengenakan kebaya serupa. Mereka melangkah keluar dari kegelapan seperti kabut hidup. Dewi berteriak, tapi suaranya lenyap. Salah satu dari mereka mendekat, menatapnya dalam. "Terima kasih sudah menjahitkan pakaian untuk kami. Kini kau bagian dari kami." Tubuh Dewi kaku. Ia merasakan dingin menjalar dari ujung jari ke seluruh tubuhnya. Tapi tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara keras seperti benda jatuh. Semua sosok itu memudar dan menghilang dalam sekejap, menyisakan aroma melati yang lebih pekat dari sebelumnya. Ketika Dewi menoleh ke arah dapur, ia menemukan seekor kucing hitam yang entah dari mana asalnya, duduk menatapnya di ambang pintu. Matanya menyala hijau. Kucing itu berjalan pelan ke arah meja jahit dan duduk di dekat kotak perak pemberian wanita misterius itu, seolah menjaga sesuatu. Malam itu, Dewi tidak bisa tidur. Ia menatap jarum perak yang kini tampak lebih berkilau dari sebelumnya. Ia tahu benda itu membawa kekuatan besar, tapi juga kutukan. Ia ingin membuangnya, tapi setiap kali mencoba, tangannya seperti tak mau melepaskannya. Esoknya, ia pergi ke rumah Bu Marni untuk meminta air doa. Namun begitu Bu Marni melihat jarum itu, wajahnya langsung pucat. "Wih, itu bukan benda biasa," katanya dengan suara pelan. "Aku pernah dengar, ada penjahit di desa lain yang menerima pesanan dari orang Bunian. Ia dikasih jarum seperti itu. Katanya, jarum itu bisa menjahit apapun dengan sempurna. Tapi setiap kali digunakan, sebagian jiwanya ikut terjahit." Dewi terdiam, bibirnya gemetar. "Lalu, apa yang terjadi dengan penjahit itu, Bu?" Bu Marni menatapnya tajam. "Dia hilang. Ditemukan seminggu kemudian di pinggir hutan. Tapi bukan dia lagi yang kita kenal." Malamnya, Dewi duduk lama di depan mesin jahit. Ia menatap benang putih yang kini panjangnya makin sedikit. Suara halus mulai terdengar lagi. Kali ini dari dalam benang itu. "Lanjutkan. Masih ada pesanan terakhir yang harus kau selesaikan, Dewi." Dan untuk pertama kalinya, ia sadar suara itu bukan dari luar. Suara itu datang dari dalam dirinya sendiri. Malam berikutnya, Dewi akan menerima pesanan terakhir. Pesanan yang akan menentukan apakah ia tetap tinggal di dunia manusia atau dijemput oleh mereka yang selama ini bersembunyi di balik aroma melati dan cahaya bulan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tak ketinggalan kelanjutan kisah ini hanya di Langit Hitam, tempat di mana kisah nyata bertemu dunia mistis dalam setiap jahitan takdir. Malam turun dengan cepat di desa Banua Tengah. Langit tampak berat, awan pekat menutupi bulan, dan udara terasa aneh. Dingin tapi tidak seperti dingin biasa. Di dalam rumah kecilnya, Dewi duduk di depan mesin jahit yang kini tampak bagai benda hidup. Lampu meja berkelap-kelip, seolah ikut bernapas bersama ketakutan yang merayap di dada Dewi. Ia memegang benang putih yang tinggal segulung kecil, dan jarum perak yang kini berkilau lebih terang dari biasanya. Tangannya gemetar. Sejak pagi, suara itu tak henti-hentinya berbisik di kepalanya. "Pesanan terakhir, pesanan untuk pengantin kami. Malam ini waktunya, Dewi." Ia tak tahu apakah suara itu nyata atau hanya halusinasi. Tapi yang jelas, sejak ia menolak menjahit semalam, rumahnya mulai dihantui. Cermin di dinding memantulkan bayangan orang lain. Suara langkah terdengar di langit-langit rumah, dan aroma melati semakin menusuk hingga membuatnya mual. Pukul 11 malam, suara ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. 3 kali. Sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini ketukannya berat, dalam. Seperti ada yang mengetuk dengan tangan dingin dari dunia lain. Dewi berdiri pelan, membuka pintu dengan tubuh gemetar. Dan di sanalah ia melihatnya. Wanita yang pertama kali datang memesan kebaya. Kini ia memakai kebaya putih yang dulu dijahit Dewi. Tapi kebaya itu tampak berubah. Bagian dadanya berdenyut lembut seperti ada sesuatu di bawah kain.
dan matanya hitam pekat tanpa cahaya. "Sudah saatnya pesanan terakhir dijahit," ucap wanita itu dengan suara yang tak lagi manusiawi. "Kebaya untuk pengantin dunia kami." Dewi menelan ludah. "Aku tidak mau menjahit lagi. Tolong, aku hanya manusia biasa. Aku tak ingin ikut campur dengan urusan kalian." Wanita itu tersenyum samar. "Terlambat, Dewi. Benang itu sudah memilihmu. Kau yang membangunkan kekuatannya. Satu jahitan terakhir. Setelah itu, semuanya selesai." Tubuh Dewi terasa berat, seolah udara di sekelilingnya mengeras. Ia mundur pelan, tapi jarum perak di meja tiba-tiba bergerak sendiri. Melayang pelan, berputar di udara seperti sedang menunggu perintah. Dari arah dapur, muncul kabut tipis, membawa aroma melati dan bisikan lembut yang kini memenuhi seluruh rumah. Suara-suara itu berbicara bersamaan, seperti ratusan wanita berbisik dalam satu napas. "Bantu kami, Dewi. Jahitkan pakaian pengantinku untuk pesta malam ini." Tiba-tiba dari kabut itu muncul kain putih panjang melayang menuju mesin jahit. Dewi mencoba lari, tapi kakinya seolah menempel ke lantai. Jarum perak itu menancap ke kain, mulai menjahit dengan kecepatan luar biasa tanpa disentuh siapapun. Tangannya terangkat sendiri, mengikuti gerakan jarum. Ia berusaha menahan, tapi tubuhnya tidak lagi menuruti perintah. Dalam pandangan matanya yang berair, ia melihat benang putih itu mulai bersinar, dan dari setiap jahitan yang terbentuk, muncul urat-urat halus seperti nadi manusia. Kain itu hidup. Dewi menjerit, tapi suaranya hilang dalam bisikan-bisikan yang kini berubah menjadi nyanyian lembut. Nyanyian itu seolah berasal dari bawah tanah, bahasa yang tak ia mengerti, tapi membuat jantungnya berdebar keras. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, kebaya itu selesai. Cantik luar biasa, tapi juga mengerikan. Motif bunga melatinya bergerak perlahan dan warnanya berubah dari putih menjadi keperakan dengan semburat hijau. Wanita misterius itu melangkah maju. Ia menatap hasil jahitan itu dengan mata kosong. "Indah. Ini karya terakhir sebelum kau menjadi bagian dari kami, Dewi." Dewi mundur, air matanya mengalir. "Apa maksudmu? Aku tidak mau ikut ke dunia kalian." Wanita itu menunduk sedikit, lalu mengangkat wajahnya dengan senyum tipis. "Kau sudah menjahit dengan benang kami. Setiap jahitan menukar sebagian jiwamu. Kini, benang itu habis, dan jiwamu telah terikat sempurna bersama kami." Tubuh Dewi tiba-tiba terasa ringan, terlalu ringan. Ia menatap tangannya. Kulitnya mulai berubah pucat, transparan, seolah sinar lampu menembusnya. Ia panik, mencoba berlari, tapi tubuhnya terseret ke arah mesin jahit yang kini bergetar hebat. Suara jarum berdengung, makin cepat, makin keras, hingga seisi rumah bergetar. Dari balik cermin di dinding muncul bayangan banyak wanita mengenakan kebaya putih. Semuanya menatap Dewi, tersenyum, dan mengulurkan tangan seolah ingin mengajaknya bergabung. Dewi menjerit, tapi udara di sekelilingnya menelan suara itu. Tubuhnya perlahan terangkat, lalu kabut melingkupinya. Wanita misterius itu menatap dengan tatapan kosong. "Selamat datang, penjahit kami." Tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Keesokan paginya, Bu Marni datang berkunjung. Ia melihat pintu rumah Dewi terbuka, tapi rumah itu sunyi. Di ruang jahit, mesin jahit tua masih berputar pelan meskipun tidak ada yang menginjak pedalnya. Di atas meja, ada sebuah kebaya putih indah. Tampak baru dijahit, dengan benang yang masih lembab seperti baru digunakan. Tapi yang paling aneh, di bagian dada kebaya itu, ada bordir kecil bertuliskan nama Dewi. Bu Marni menjerit dan berlari keluar rumah. Di bawah teras, ia melihat jejak kaki basah kecil mengarah ke hutan. Jejak itu berhenti di bawah pohon besar, dan dari sana, aroma melati menyeruak kuat sekali, seperti berasal dari dunia yang tak terlihat. Orang-orang yang keluar rumah mengaku mendengar suara gamelan samar dari arah hutan, padahal tak ada pesta apapun hari itu. Sejak dini hari, kabar hilangnya Dewi menyebar cepat.
Bu Marni yang pertama menemukannya tak sadarkan diri di teras dengan wajah pucat dan mata terbuka tanpa kedip. Di depannya, mesin jahit Dewi masih berputar pelan, seolah tangan tak kasat mata sedang bekerja di sana. Ketika warga datang membantu, mereka menemukan kebaya putih di meja jahit itu. Cantik, menakutkan, dan tak seorang pun berani menyentuhnya. Di dada kebaya itu tertera bordiran nama Dewi, yang tampak berubah warna setiap beberapa detik, kadang putih, kadang keperakan. Pak Rahman, kepala dusun, memutuskan menutup rumah Dewi sementara. Tapi sejak hari itu, warga sering melihat cahaya aneh di jendela rumah itu setiap malam Jumat. Beberapa anak kecil mengaku mendengar suara perempuan bernyanyi pelan, diiringi bunyi mesin jahit tua. 3 hari setelah hilangnya Dewi, Bu Marni bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat Dewi berdiri di tengah hutan dengan wajah pucat dan mata basah. Tangannya memegang kebaya putih yang sama, dan di belakangnya tampak deretan wanita berwajah sama pucat mengenakan pakaian serupa. Mereka semua melambai pelan. "Bu Marni, tolong, aku tidak bisa pulang." Suara Dewi lirih, hampir tenggelam dalam hembusan angin. "Ikuti jejakku di bawah pohon besar, tapi jangan datang sendirian." Bu Marni terbangun dengan tubuh gemetar. Tanpa berpikir panjang, pagi itu juga ia pergi ke hutan bersama 2 warga laki-laki yang berani, Pak Rahman dan Jafar. Mereka membawa dupa, air doa, dan parang kecil, karena hutan Banua Tengah terkenal angker. Di bawah pohon besar yang dimaksud, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah berhenti mengalir. Jejak kaki kecil, setengah manusia, setengah hewan, mengarah ke dalam hutan. Di sampingnya ada sehelai benang putih terurai panjang. "Ini benang jahit," kata Bu Marni dengan suara bergetar. Ia mengikuti jejak itu perlahan. Setiap kali mereka melangkah lebih dalam, udara makin berat, bau melati semakin kuat, sampai akhirnya mereka melihat sesuatu di kejauhan, yaitu sebuah jalan setapak bercahaya hijau samar, seperti memantulkan sinar bulan, padahal langit tertutup awan. Jafar menelan ludah. "Aku rasa kita nggak seharusnya ke sana." Tapi langkah Bu Marni terus maju, seolah ada yang menuntunnya. Semakin dalam mereka masuk, suasana hutan berubah. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin, hanya keheningan yang menekan dada. Pohon-pohon di sekitar mereka tampak tinggi menjulang dengan batang berkilau aneh, seperti diselimuti embun yang memantulkan cahaya. Di ujung jalan itu, mereka melihat sebuah bangunan besar menyerupai rumah adat, tapi berdiri di tempat yang tak mungkin, di tengah kabut tebal, di atas tanah yang tampak tidak nyata. Cahaya putih kekuningan menyinari rumah itu, dan terdengar nyanyian lembut dari dalamnya. Bu Marni terpaku. "Itu seperti rumah pengantin," katanya lirih. Tiba-tiba, dari arah rumah itu muncul sosok Dewi. Ia mengenakan kebaya putih yang sama, rambutnya terurai indah, wajahnya pucat tapi tenang. Ia berjalan pelan seperti melayang, menatap Bu Marni dengan senyum samar. "Dewi, astaga Dewi, kamu kemana aja nak?" teriak Bu Marni sambil berlari mendekat, tapi langkahnya terhenti begitu Dewi mengangkat tangan. "Jangan Bu, jangan mendekat." Suaranya lembut tapi bergema aneh. "Aku dijemput mereka. Aku menjahit kebaya terakhir untuk pernikahan di dunia mereka. Aku sekarang bagian dari mereka." Air mata Bu Marni menetes. "Tapi kamu manusia, Dewi. Kamu harus pulang." Dewi menatapnya dengan mata berkaca. "Aku juga ingin pulang, tapi setiap benang yang kujahit telah menukar sebagian dari diriku. Dunia kita dan dunia mereka kini menyatu di dalam darahku." Di belakang Dewi, sosok-sosok wanita berbaju putih muncul satu persatu. Wajah mereka tenang,
tapi mata mereka kosong. Mereka berjalan membentuk lingkaran dan nyanyian lembut kembali terdengar. Suara lembut yang membuat telinga berdengung dan mata berat. Pak Rahman menepuk bahu Bu Marni. "Kita harus pergi sekarang juga." Ia menarik Bu Marni mundur, tapi tubuh perempuan tua itu seperti terpaku. Ia hanya bisa menatap Demi yang kini tersenyum, menurunkan tangannya dan perlahan melangkah mundur ke dalam rumah bercahaya itu. Ketika mereka menoleh sejenak, rumah itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah kabut, aroma melati, dan sehelai benang putih yang melayang turun, jatuh tepat di tangan Bu Marni. Mereka bertiga kembali ke desa dengan wajah pucat. Tidak ada yang bicara sepanjang jalan. Malamnya, Bu Marni menyimpan benang itu dalam kotak kaca dan menaruhnya di depan foto Dewi, sambil menyalakan lilin kecil. Namun setiap malam Jumat, benang itu selalu berubah posisi. Kadang terurai di lantai, kadang melingkar di mesin jahit tua Dewi yang kini tersimpan di rumah Pak Rahman. Dan sesekali, di antara aroma melati yang menyelimuti desa, terdengar suara mesin jahit tua berdetak pelan dari arah hutan. Seolah Dewi masih bekerja menjahit kebaya pengantin untuk mereka yang tak terlihat. Hujan turun deras malam itu. Petir menyambar-nyambar langit desa Banua Tengah. Sementara Bu Marni duduk sendiri di depan mesin jahit tua milik Dewi. Benang putih yang dulu ia simpan kini terurai di lantai, bergerak perlahan seperti ditarik tangan tak kasat mata. Suara mesin jahit mendadak hidup, berdetak pelan, lalu semakin cepat. Bau melati menyebar ke seluruh ruangan. Bu Marni menatap ketakutan, namun di antara kilatan petir, ia melihat sosok Dewi berdiri di pojok ruangan, masih mengenakan kebaya putih yang sama. "Bu Marni!" Suara itu lembut, tapi bergema dua lapis, seperti dari dua dunia sekaligus. "Aku sudah hampir selesai menjahit kebaya terakhirku." Bu Marni meneteskan air mata. "Nak, pulanglah. Semua orang menunggumu. Cukup sudah." Dewi tersenyum samar. "Kalau aku berhenti sekarang, mereka tak akan membiarkan aku pergi." Ia menatap benang yang masih menjulur ke udara. "Tapi jika kebaya ini selesai, pintu akan terbuka untuk satu jiwa saja." Petir kembali menyambar. Saat itu juga, kain kebaya terakhir muncul perlahan di meja jahit. Bukan putih, tapi merah darah. Di atas kain itu, ada nama yang baru terbentuk dari benang. Bu Marni. Bu Marni melonjak mundur. "Dewi, apa maksudnya ini?" Air mata mengalir di wajah Dewi. "Maaf, Bu. Mereka butuh pengganti agar aku bisa kembali." Suara gemuruh seperti ribuan bisikan memenuhi ruangan. Bayangan-bayangan berwujud wanita berkelebat di dinding, semuanya memakai kebaya putih dan tersenyum. Mereka mendekat, membentuk lingkaran, dan satu persatu memegang benang merah itu. Dewi menatap Bu Marni untuk terakhir kalinya. "Terima kasih sudah percaya padaku, maafkan aku." Ia menarik jarum terakhir, menusukkan ke ujung kain, dan cahaya putih menyilaukan meledak memenuhi ruangan. Ketika warga datang karena mendengar suara keras, mereka menemukan mesin jahit itu berhenti total. Di kursi depan meja jahit, hanya ada Bu Marni. Duduk tegap, mata terpejam, tersenyum tenang, mengenakan kebaya merah yang sangat indah. Dan di jendela, selama beberapa detik, terlihat sosok perempuan muda berjalan menjauh ke arah hutan. Dewi. Rambutnya terurai, wajahnya damai, ia menoleh sekali, tersenyum, lalu lenyap di antara kabut. Sejak malam itu, suara mesin jahit tak pernah terdengar lagi di Banua Tengah. Tapi setiap kali hujan turun dan bau melati tercium, warga percaya Dewi sedang menjahit kebaya pengantinnya yang terakhir di dunia yang tak bisa dijangkau manusia. Tamat. Kisah ini mengingatkan kita, ada pesanan yang tak seharusnya diterima dan ada jahitan yang tak boleh diselesaikan. Karena terkadang, benang halus bisa menjadi tali antara dunia manusia dan dunia gaib. Jangan lupa subscribe ke Langit Hitam, karena setelah kisah Dewi, masih banyak cerita lain dari kampung-kampung yang menyimpan rahasia antara terang dan gelap.